invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-463 pada Kamis 1 Juni 2023 sejak dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. Terkini, beberapa hal baru terjadi seperti seorang warga Irak bertempur dengan tentara bayaran Wagner dan Rusia membombardir Kiev dengan bom udara. Kemudian, pemimpin negara-negara Eropa bersatu menghadapi Rusia. Lebih lengkapnya, berikut rangkuman hari ke-463 serangan Rusia ke Ukraina. Dilansir dari Reuters, seorang warga Irak yang bertempur dengan pasukan tentara bayaran Wagner Rusia tewas di Ukraina pada awal April. Hal itu diungkapkan oleh pendiri Wagner, Yevgeny Prigozhin. Diketahui, sebagian besar pertempuran untuk Bakhmut dilanjutkan oleh pejuang narapidana yang direkrut Wagner dari penjara. Prigozhin sendiri mengonfirmasi bahwa dirinya telah merekrut warga Irak bernama Abbas Abutar Witwit dari penjara. Witwit disebut terluka di Bakhmut yang menurut Prigozhin telah direbut Wagner pada pertengahan Mei. Ia lantas mengatakan bahwa Witwit telah berjuang dengan baik dan mati secara heroik. Rusia membombardir Kiev dengan serangan rudal pada Kamis dini hari. Setidaknya serangan yang menghantam gedung apartemen, sekolah, dan klinik anak ini mengakibatkan 3 orang tewas dan 11 orang terluka. Serangan tersebut melibatkan 10 rudal jarak pendek Iskander dan hanya ada peringatan beberapa menit sebelum akhirnya menyerang ibu kota Ukraina itu. Sebagian besar kerusakan yang terjadi diduga berasal dari puing-puing yang berjatuhan setelah rudal masuk dicegat oleh pertahanan udara Ukraina. Dilansir dari The Guardian, hampir 500 anak tewas dalam serangan militer di Ukraina sejak invasi Rusia pada Februari 2022 lalu. Pemimpin negara-negara Eropa kecuali Rusia dan Belarus menghadiri konferensi tingkat tinggi kedua Komunitas Politik Eropa atau EPC. KTT EPC digelar di Bulboaka, sekitar 35 km dari ibu kota Moldova, Chisinau, pada Kamis 1 Juni 2023. Diketahui perang Rusia dan Ukraina menjadi topik utama KTT itu. Para pemimpin Eropa unjuk kekuatan melalui persatuan di hadapan agresi Rusia terhadap Ukraina. Dalam konferensi pers di KTT EPC, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa gelaran ini dapat menjadi dasar untuk infrastruktur keamanan dunia di masa mendatang. Я не знаю, скільки буде наших зустрічей в цьому форматі, скільки буде таких самітів, але я точно знаю, що це може бути фундаментом безпекової інфраструктури для світу на майбутнє. Коли ти залучаєш весь світ і показуєш, що одна країна ізольована через її агресію, ось що з тобою буде, що всі об'єднаються, незважаючи на різні інтереси, всі об'єднаються, і навіть хтось не проти них, а проти війни і проти просто агресії.